malam pemirsa, jumpa lagi di Hotman Paris Show. Baik, malam hari ini ada satu artikel yang cukup panas yang akhirnya kita akan angkat di Hotman Paris Show karena sudah bikin geger warga netizen plus 62. Boleh teman-teman kita tampilkan terlebih dahulu spesial untuk pemirsa Hotman Paris Show artikelnya. Dipaksa mundur jadi pengacara Desire oleh Hotma Sitompul. Apa kira-kira tanggapan dari Hotman Paris? Oh, tetap dengan gaya seperti itu ya. Ya. Gaya pegang di pipi gitu ya. Tidak takut dan tidak akan mundur. Walaupun lawan saya satu peleton. Oh. Ya, saya membela klien saya. Ya. Saya tidak akan mundur kalau pihak lawan minta mundur. Kecuali klien saya yang minta saya mundur. Tapi klien saya sangat suka dengan prestasi saya. Sangat suka dengan kesetiaan saya. Dan puas dengan pelayanan hukum saya. Oke. Pertanyaannya, ini apakah cuma satu berita yang belum dikonfirmasi atau memang betul sudah pernah ada permintaan langsung dari pihak yang bersangkutan? Itu sudah berpuluh-puluh video dari kuasa hukum mereka minta agar saya mundur. Oh. Bahkan itu sudah perdebatan juga di sidang, bahkan sudah dibawa ke persidangan kode etik Peradi. Oh. Jadi sudah dari pertikaian klien sudah meningkat kepada pertikaian pengaduan di kode etik Peradi. Ya. Dan saya lawan lagi mereka. Tapi kalau secara pribadi mengkontak abang belum pernah? Enggak lah, mana mau mereka kontak aku, gengsi lah mereka. Baik, jadi memang betul seperti itu ya. Jadi ini bukan cuma sekedar hoax, tapi memang sudah betul ya bang? Sudah betul dan sudah di TV sudah banyak itu. Minta, kami hanya mau berdamai kalau kuasanya dicabut. Ini apa urusan apa? Kalau kliennya senang sama Hotman Paris, sudah ganteng berkualitas lagi. Ya ampun. Sudah ganteng berkualitas lah. Ada foto keluarga di Queen Mary University London, boleh dikeluarkan. Ini seperti apa? Diary Hotman ya, selalu banyak hal-hal yang menarik ya. Oke. Ini apa ini? Ya, ini ngapain? Putri saya, Felicia, dulu kan lulusan Fakultas Hukum dari Queen Mary London. Tiga anak saya semuanya lulusan Fakultas Hukum London. Okay. Kenapa saya bikin postingan ini? Karena dalam waktu dekat putri saya Felicia yang pernah ke Harvard Law School, tempat sekolahnya Presiden Obama, terus ke Queen Mary, dalam waktu dekat putri saya ini mudah-mudahan diminta bekerja di suatu kantor pengacara besar, kantor pengacara Inggris, berkantor di Singapura. Baik. Jadi Boru Batak nanti akan ada pengacara di Singapura. Boru Batak, Boru Hutapea. Apa bang? BTL? Batak tembak langsung ke... Oh, kalau mereka ke batak tembak langsung, mereka waktu mereka lahir sudah ada Ferrari di garasi. Kalau saya batak tembak langsung. BTL ya, benar. Oke, artinya there's nothing impossible. Yes. Ya? Itu dia, tidak ada yang mustahil kalau kita mau berusaha. Selain tadi ada berita yang menghebohkan dari daily activity atau diary Hotman Paris. Tiap minggu gue harus baca diary Hotman deh. Ini kita juga punya bintang tamu untuk mengklarifikasi lagi-lagi pemirsa apakah berita yang beredar tentang dirinya benar atau tidak ya. Sambut sama-sama di Hotman Paris Show. Ini dia Marsyadin Malik dan juga Halim Darmawan dan Muhammad Fayyada selaku pengacara. Abang, silakan bang. Bapak Marsyadin Malik. Minggu lalu di tempat ini istri siri bapak, apakah sudah mantan saya nggak tahu, bernama Marlina, mengaku pengakuannya begini, baru 2 minggu kenalan melalui medsos, kemudian sudah dinikahin siri. Pengakuan dia, Marlina katanya kalau istri siri bapak ini lagi datang bulan, katanya bapak memaksa hubungan intim dari belakang atau anal seks. Dan sebelum tampil di Hotman Paris Show, itu berita sudah beredar di media online di mana-mana. Jadi bukan kami pemicunya, bukan kami pemulanya, bahkan dia membawa 2 tim pengacara di sini. Pertanyaan kepada Bapak Marsyadin Malik, ayah dari Taki Malik, bagaimana tanggapan Bapak? Ya, terima kasih Bang Hotman.
pertama-tama perlu saya sampaikan bahwa setiap rumah tangga itu punya privasi, Ya, ya kan? Bang Hotman pun punya privasi dengan rumah tangganya. banyak banget. Nah, mungkin Bang Hotman juga nggak ingin tahu orang lain kan rahasia rumah tangganya. Benar. Nah, jadi menurut saya tidak sepatutnya dan tidak sepantasnya privasi rumah tangga itu diumbar ke ranah publik. Oke. Itu satu. Apalagi kita orang timur. Ya, Ya. Yang kedua, saya tegaskan bahwasannya saya orang beragama, ya, tahu halal dan haram, ya, ya. Saya ada guru kan gitu ya. ya. Tidak mungkin saya melakukan sesuatu yang tidak dihalalkan oleh agama saya, Oke. ya. Jadi kalau saya dituduh melakukan penyimpangan seksual, itu kebohongan besar dan fitnah besar buat saya gitu. Ya. Gitu Oke. yang saya katakan. Jadi Bapak membantah. Membantah. Boleh tahu nggak apa Bapak sama istri sini sekarang sudah pisah rumah atau sudah ditalak? Jadi saya katakan begini, tanggal 1 September dia sudah meninggalkan rumah saya. Karena Saya nggak tahu alasannya Ya. gitu ya. Saya nggak tahu dia meninggalkan rumah malam-malam. ya. Saya tanya mau kemana, dia nggak mau mengaku mau kemana gitu ya. Saya bilang kalau kamu mau pulang ke Depok, saya antar. Ya. Dia nggak mau gitu loh. Dia panggil Grab waktu itu malam-malam. Ya pasti ada dong Pak pertengkaran. Apa pertengkarannya saat itu? Ya pertengkarannya seingat saya ya, masalah telat ngirim uang Kemana? ke anak-anaknya. Oh dia udah punya anak? Udah punya anak. Oke. Gitu. Umur berapa anak-anaknya? Anaknya ada 3 ya. Oh udah anak 3. Oh Anak ibunya 3. masih muda? Anak 3, Terus? dua perempuan, 1 laki-laki. Oke. Nah gitu. Nah, dia malam itu pergi, saya antar nggak mau, saya tanya tujuannya kemana juga nggak mau ngaku kan gitu Ya. ya. Ada videonya sama saya gitu. Ya. Ya udah, pulanglah dia kan. Ya. Tahu-tahu beberapa hari kemudian saya di WA, di SMS juga, sebelum WA saya diblok Ya. sama dia, nomor HP saya juga diblok sampai sekarang sama dia kan gitu. Nah, tanggal 5 kalau nggak salah ya, tanggal 5 dia minta tolong dibawakan sisa pakaian dia di rumah saya. Dia pindah kemana? Ke rumahnya, ke Depok, ke rumah kontrakannya Oke. di Depok. Ya. Ya, saya bilang dia minta dikirim pakai gosen. Ya. Saya nggak mau, saya mau ketemu langsung, ya Ya. kan? Tanggal 6 saya ke Depok, langsung ke rumah dia. Ya kita ketemu baik-baik aja, happy-happy aja, nggak ada masalah kan gitu. Dia minta cerai, Maksudnya Bapak ketemu di rumahnya happy-happy, dia happy-happy aja. artinya mesra lagi atau Oh hubungan enggak, intim lagi? dia ketawa-ketawa aja sambil WA, nggak tahu ya dia WA sama siapa gitu ya. Oh. Tapi saya lihat dia biasa-biasa aja gitu loh. Oke. Nah, kemudian dia minta cerai pada saat itu. Dia yang minta cerai? Dia minta cerai. udah Karena? lama. Ya mungkin saya nggak tahu, di antaranya mungkin Kurang puas keuangan atau gimana? kemungkinan ya. Oke. Terus? Nah itu. Jadi saat itu saya jatuhkan talak tanggal 6. Jadi Bapak terima begitu saja, begitu dia minta cerai, Bapak langsung jatuhkan talak? Dia udah nggak mau sama saya. Ya tapi kan kita laki-laki kan berusaha membujuk. Udah berusaha membujuk. Ya. Dia nggak mau bang. Apa terutama ketidakpuasan dia? Ya saya katakan masalah itu. Masalah apa? Masalah nafkah gitu. Masalah apa? Masalah nafkah. Maksudnya Bapak kurangin nafkahnya atau gimana? Ada beberapa permintaannya dia, saya nggak sanggup gitu loh. Ya. Kita kan punya keterbatasan gitu loh bang. Saya suruh sabar lah ya kan. Namanya kita rumah tangga ini, kita berusaha lah bersama-sama ya. Tapi kan perlu waktu kan gitu. Oh. Kalau nggak salah bertemunya kenalannya di Instagram, betul ya Pak? Ya dia nge-DM saya. Oh dia DM duluan. Cantik. Dia nge-DM saya. Dia mengatakan ya, ada bukti DM-nya masih ada, saya simpan. Nggak apa-apa disampaikan ya Pak. Nggak apa-apa. DM-nya itu dia mengatakan dia janda anak 3. Oke. Nah, butuh seorang suami gitu. Ya.
dia minta carikan suami seperti saya, itu asal muasalnya gitu. Oh begitu Chan. Jadi niat saya itu baik dari awal gitu loh. Iya, iya. Ingin mengangkat kan gitu ya, martabat kan gitu ya. Bagaimanapun dalam Islam itu janda itu kan Perlu dilindungi tapi secara halal kan. secara halal. Betul. Ya. Gitu. Nah menikahnya kenapa secara sirih aja Pak? Kenapa nggak memang langsung dinikahkan secara agama, secara negara? Jadi begini, saya udah sampaikan pada saat kenal dengan dia bahwa ini anak-anak saya nggak ada yang tahu nih. Oh. Dari awal saya udah sampaikan, Iya, anak-anak saya dan nggak ada yang tahu kan gitu ya. Saya sampaikan tegas dari awal itu Bang, gimana kamunya? Ya udah nggak apa-apa, nanti seiring berjalan waktu aja katanya. Untuk sementara kita lihat dulu ada tayangannya kebetulan supaya nanti bisa direspon, diklarifikasi ya. Ini tayangan pada saat yang bersangkutan hadir di Hotman Paris Show. Silakan. Di media disebutkan pada saat Anda sebagai wanita normal datang bulan, tetap dia meminta anal seks. Waktu saya head itu 2 hari atau 3 hari, ya mungkin karena dia nafsunya tinggi. Ya. Dia tidak kuat, terus dia ya itu gitu. Terus sebelumnya itu 1 minggu sebelum melakukan itu, dia pernah bilang, kamu pernah melakukan itu tidak? Iya. Ya dengan saya kan, saya langsung astagfirullahaladzim, saya bilang. Itu kan nggak boleh gini gitu. Terus saya tanya ke beliau, memang Abi pernah begitu? Ya dengan bahasa dia astagfirullahaladzim ini gitulah. Artinya kamu diceramahin lah. Saya bilang kan di agama itu tidak dibolehkan. Nah malah dia bahasanya seperti itu. Ada kok ulama yang ada yang menghalalkan dan ada yang mengharamkan. Nah itu jadi tadi jawaban dia katanya hubungan intim dari belakang itu menurut Bapak katanya ke dia ada ulama yang menghalalkan, ada yang mengharamkan gitu loh. Ya. Artinya tidak ada pernyataan dari dia bahwa Bapak ini mengingkari hubungan intim itu dari dia tadi. Begini Bang, dalam Islam ucapan astagfirullah itu bentuk pengingkaran Bang. Ya. Harus paham itu. Istighfar itu bentuk Barusan kan pengingkaran. dia bilang ada kok ulama yang Ya, mengizinkan. dengerin dulu Bang, saya Ya. kan belum selesai ngomong. Ya. Si Abi ini kan bilang, astagfirullah, saya juga nggak mungkin melakukan itu. Cuman keterbatasan ilmu dari Abi ini menyampaikan, dia pernah mendengar ada ulama yang berpendapat, tapi itu juga belum kebenarannya belum teruji. Jadi Abi ini bilang astagfirullah tapi mengutip pendapat ulama. Tapi ada yang menghalalkan, ada yang mengharamkan Oke, gitu. kalimat di awal itu si wanita tadi itu mengatakan melakukan itu. Itu maksudnya bahwa melakukan hubungan intim dari belakang. Kalau soal itu si wanita itu mengaku itu sudah begitu banyak media online. Iya, itu tidak silakan. diragukan lagi. Silakan, itu kan pengakuan versi dia Bang. Itu Ya, kan saya harus tahu. kita konfrontir ke si Kita juga tidak kedua belah menuduh, pihak. kita Iya. kan mengklarifikasi. Ya. Kita tidak, makanya kita juga bertanya bagaimana tanggapan Bapak. Itu maksud saya. Ya. Kami tidak dalam posisi menuduh. Paham, makanya tadi kan udah diklarifikasi sama klien saya, beliau dengan tegas menyatakan belum pernah melakukan hal itu. Dengan Oke, pertanyaannya adalah benar nggak dari Bapak pernah mengatakan seperti dibilang tadi, ada kok ulama yang mengizinkan, ada yang melarang? Iya, Enggak, taruh. Saya mau tanya ke Bapak. Saya tidak pernah mengatakan. Ya udah, kalau nggak pernah ya udah. Pernah mengatakan. Karena kalau itu benar dikatakan berarti mengakui bahwa Ya, itu betul. boleh gitu loh. Kalau Bapak mengatakan tidak pernah ya kita Tidak terima. pernah. Kita kan tidak dalam posisi menentukan siapa yang benar. Gitu. Makanya saya katakan dari awal, saya membantah keras, itu saya katakan kebohongan besar Ya, dan fitnah besar buat saya. Dan ada semacam indikasi ya dari pihak-pihak tertentu ingin membunuh karakter saya gitu. apakah Anda selanjutnya akan menempuh upaya hukum? udah pasti itu. Sudah pasti. Kapan? Udah pasti. Dalam waktu dekat? Gini Bang ya, jadi si klien saya ini Bang, klien saya ini udah ibaratnya walaupun 2 bulan, paham betul karakter istrinya itu seperti apa. Mantan istrinya ya, saya tegaskan lagi, mantan istrinya itu seperti apa. Jadi dia tahu bahwa kenapa mantan istrinya itu sekarang berani berkoar-koar di media TV, media online itu. Dia tahu persis ada di belakangnya pihak-pihak yang mempunyai kepentingan menjatuhkan namanya Boleh tahu apakah klien siapa? saya maupun keluarga besarnya. Seperti itu. Oh begitu? Dan kita udah terkumpul, alat bukti udah lengkap, kita tinggal membuat LP di pihak kepolisian. Mungkin dalam waktu dekat, mungkin hari ini atau mungkin besok kita bikin LP-nya. Baik pemirsa, jangan kemana-mana. Terima kasih tentunya untuk ketiga orang bintang tamu kita ya.
Mudah-mudahan ada solusi yang terbaik untuk permasalahan ini dan bisa mengklirkan nama baik juga, itu yang paling penting di masyarakat ya. Jangan kemana-mana, saat lagi masih ada tamu yang tidak kalah viral, permasalahan tambah hot, tetap di Hotman Paris Show. Jangan kemana-mana, tetap di Hotman Paris Show.